Kembali lagi di channel Sudargo. Ya, pagi ini kita San Morian lagi. Tapi nggak bareng numpak motor. Oh, sorry. Tapi bareng Nyonya. Karena cuma mau cari makan di sekitaran Jakarta Barat sana, terus beli pulang. Ya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Kali ini sekalian gua mau sedikit sharing pengalaman waktu ke Jawa kemarin. Jadi sesuai dengan judul mengenai X-Max 7 lagi 6 kekurangan dan 6 kelebihan X-Max untuk touring. Jadi kalau kalian kan pasti udah pada tahu lah ya kelebihan dan kekurangan X-Max gitu kalau dilihat di YouTube atau di channel lain gitu yang membahas tentang kekurangan dan kelebihan X-Max gitu pada umumnya. Tapi kali ini gue mau bahas khusus pengalaman gue waktu touring ke Jawa kemarin. Jadi ada 6 kelebihan dan 6 kekurangan X-Max untuk kalian mungkin perlu tahu dan bisa jadi bahan bahan pertimbangan untuk kalian apabila kalian ingin mau memilih atau membeli X-Max. Bagi yang belum nonton touring di Jawa, coba nonton, linknya nanti gue taruh di deskripsi bawah. Wih, tuh bapak-bapak, kelebihannya X-Max yang pertama adalah riding position. Riding posisi X-Max ini cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman karena gua bertinggi badan 180 cm. Untuk posisi badan gue, riding posisi di X-Max ini cukup nyaman ya. Saat gue touring itu dari Jakarta ke Tegal itu nggak ada capeknya sama sekali, nggak ada sama sekali capeknya, karena yaitu riding posisi kita cukup nyaman. Gue bisa begini, nih kayak sekarang posisi kaki gue bisa begini, terus bisa begini, setengah ada di bordes bawah, setengahnya lagi ada di atasnya. Terus gue bisa begini, posisi ini posisi tegak ya. Jadi badan kita tuh tegak. Atau ya kalau memang bosen banget ya begini, sampai kayak gini aja bisa gitu loh. Karena saking nyamannya posisi riding posisi di X-Max ini teman-teman. Gua nggak ngerasain pegel sama sekali, karena ya itu bener-bener nyaman. Joknya juga lumayan empuk, karena kebetulan kan gue punya penyakit, kesannya gimana gitu ya, karena kebetulan gue pernah kena saraf kejepit ya waktu zaman gue main futsal dulu, main bola lah. Itu membuat gue jadi lebih aware sama pinggang gitu. Jadi kalau untuk touring jauh dengan gue yang pernah kena saraf kejepit yang katanya bisa kambuh lagi, posisi X-Max ini adalah posisi yang paling baik. Oke, paling enak, paling baik menurut gue. Yang kedua, kelebihan X-Max kedua untuk touring adalah gua ngelihat di perjalanan kemarin lo butuh banyak tempat untuk menyimpan barang ya, entah itu tas, entah itu tas kamera, entah tas baju, jas hujan.
storage-nya atau bagasinya, X-Max ini juara sih. Nomor 3, kelebihan X-Max saat touring. 3 adalah bahan bakar, teman-teman. Bahan bakar X-Max ini gue akuin cukup irit. Kemarin itu gue menempuh jarak kurang lebih 1200-an kilometer, 1200 kilometer, dan itu jaraknya lumayan lah ya, sampai Bali lah itu ya. Gue ngabisin kurang lebih itu 280.000 sampai 300.000, gue lupa, cuman nggak lebih dari 300.000, teman-teman. Jadi dengan 300.000 lu udah bisa melakukan perjalanan kurang lebih 1.200-an kilometer gitu. Jadi untuk urusan isi BBM atau bensin, X-Max bagus. Terus yang keempat, kelebihan X-Max adalah ini, windshield. Menurut gua saat gua touring dengan perjalanan yang ya lo tau sendiri lah ya, mungkin touring itu kan anginnya udah kayak apaan tahu ya, kiri kanan depan belakang gitu ya, kayak menghempas semuanya gitu, dan itu cukup mengganggu apabila nggak disertai dengan windshield kayak gini. Ini gue pakai windshield standar. Pakai windshield ini membantu banget buat saat touring ya. Itu gue sih nggak tahu ya, gue nggak rekomendasiin pakai windshield yang racing gitu atau yang pendek gitu, karena touring kayaknya nggak cocok aja gitu. Di Indramayu tuh buset deh, itu anginnya udah kayak apaan tahu cuy gitu. Jadi menurut gua windshield ini sangat membantu untuk teman-teman mengurangi hempasan angin dari depan gitu ya. Memang sih masih kena di bagian dagu ya tuh, jadi posisinya itu masih enak, apalagi kalau lu agak nunduk kayak gini posisinya, karena misalnya agak ngebut gitu ya, dan itu agak enak sih gitu untuk sirkulasi angin dari depan ke belakang tuh lewat gitu. Itu udah berapa, keempat ya saat bermanuver di jalanan Jawa, Pantura. Terus gue pernah kena macet di Pekalongan. Jadi habis dari Tegal, habis itu masuk Pekalongan tuh macet banget. Gua nggak sempat rekam, tapi ya itu macet. Ya lu tau sendiri dengan bobot seberat itu, gua harus bermanuver kiri kanan, masuk nyelap-nyelip, ngelewatin depan gua tronton, depan gua bis. Tapi ternyata X-Max ini punya apa ya namanya ya, cukup gesit menurut gua. Lalu dengan bobot seberat ini, menurut gue X-Max cukup baik sih. Nah, gitu. Yang keenam, kelebihan X-Max menurut gue saat touring kemarin adalah gue merasakan banyak gravel, kayak kerikil-kerikil gitu. Ban X-Max itu cukup lebar, jadi enak banget untuk dibawa touring dengan kontur jalan yang macem-macem, beton. Terus oke, kita lanjut lagi. Jadi di ban X-Max itu ya cukup lebar dan bisa apa ya, enak gitu saat lo lewatin jalan yang agak rusak, atau bukan rusak sih ya, agak berkerikil gitu, berbatuan tuh. Jadi untuk cornering pun atau belokan ya, tikungan gitu, kita masih enak tuh gitu. Ya itu aja sih 6 kelebihan dari X-Max ya teman-teman, menurut gua ya. Ya Minggu San Morian gitu, kita kulineran aja satu. Kata dia
Oke, sekarang kita lanjut ke kekurangan X-Max kemarin. Yang pertama adalah boyo. Jadi X-Max itu pas tanjakan di Krakal kemarin susah banget dapet momentum karena yaitu matic bongsor. Ini tuh berat banget ya. Jadi kalau masih belum di istilahnya di bore up atau di mainin mesinnya atau masih standar, pasti boyo banget. Yang kedua adalah ban depan yang rada licin, nggak tahu kenapa. Jadi ketika lewatin jalan di Jawa pas hujan tuh suka nggak ngegrip gitu pakai bawaan pabriknya ban itu. Dan pas belokan atau tikungan itu jadi rada serem karena nggak terlalu ngegrip kan. Ini berdasarkan pengalaman touring kemarin. Jadi ban kalau mau di upgrade gitu tuh bener banget sih pas saat touring. Jadi mungkin bisa pakai merek-merek lain ya, bukan merek yang standar gitu. Oke, yang kekurangan ketiga adalah rem depan belakang. Ini benar-benar kayak ngelos aja gitu. Kalau untuk di dalam kota mungkin rem depan dan rem belakang ini yang stop and go itu masih oke aja ya. Tapi kalau udah touring dengan kecepatan yang benar-benar tinggi, terus di depan kita kendaraan-kendaraan besar, itu agak sedikit tahan napas gitu lah. Kemarin tuh asli close call banget. Jadi nggak pakem aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari X-Max, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mungkin ganti rem gitu teman-teman. Yang keempat adalah suspensi belakang itu terlalu ngayun atau empuk, jadi rada pas tikungan atau belokan gitu yang kita dengan kecepatan mungkin ya 60-40 gitu ya, itu rada ngayun kalau posisi jalan yang memang agak bumpy ya, karena di Jawa kemarin kan posisinya jalanan tuh banyak yang bumpy dan akhirnya yaitu shock belakang ngayun. Tapi kalau kita jalannya santai, jalannya slow gitu ya, mungkin juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi opsional sih sebenarnya ini, suka-sukaan gitu. Tapi kalau menurut gue untuk tikungan jalanan yang di Jawa itu yang sedikit bumpy harus sedikit agak stiff sih gitu ya, suspensinya tuh jangan yang ngayun kayak gitu, serem asli. Oke, yang kelima adalah spare part kekurangan X-Max berikutnya. Jadi pas saat di Jawa kemarin kan teman-teman pada tahu bahwa gue sempat tumbang atau sempat hampir mau jatuh di kebun teh Tambi kan. Nah alhasil setelah itu gue ngerasain bahwa ada yang aneh di motor gue. Jadi disnya atau piringannya itu ternyata teman-teman bengkok gitu. Setelah kita cari tahu bengkel di daerah Bumi Ayu, kita lihat dan kita tanyakan, ternyata bengkok. Jadi perjalanan dari Jogja sampai Jakarta gue laluin dengan ada sedikit kayak ngerem enggak. Jadi posisinya tuh karena bengkoknya piringan itu ngadu sama kampas rem gitu teman-teman. Jadi pas saat gue tanyain bengkel di daerah Bumi Ayu tersebut, Yamaha sana, ternyata nggak ada spare partnya. Jadi kekurangannya X-Max berikutnya adalah spare part gitu, karena spare part untuk di daerah-daerah mungkin rada nggak ada stok ya gitu. Jadi posisinya agak sulit kalau sampai amit-amit teman-teman atau yang lain trouble untuk cari spare part di daerah, agak sulit. Oke, yang terakhir adalah keenam, body X-Max yang agak besar ya. Yang gue bilang tadi sebelumnya, sebenarnya ada macet-macet juga ternyata di Jawa dan touring ya kan, pasti di daerah Pekalongan terutama pas kita lewatin kemarin itu banyak tuh bis, tronton dan lain-lain pada macet. Dan alhasil ya kita harus pintar-pintar gitu untuk manfaatin ruang, dan seringkali juga kadang kita stuck jatuhnya karena kita nggak bisa lewat gitu karena body X-Max yang terlalu besar. Gue lebih suka bodinya Honda Forza untuk 250 Matic ya. Ya itu aja sih palingan menurut gue kekurangan dan kelebihan X-Max pada saat touring kemarin.
Mungkin ada teman yang mau nambahin dan punya pengalaman lain, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang kekurangan dan kelebihan Yamaha X-Max pada saat touring kemarin. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kali ini. Sudah gue pamit, and I will see you in the next video. Bye.